Nah, pokok bahasan kita itu profesionalisme dan kode etik. Nah, hakikatnya pokok bahasan ini membahas secara umum itu dua hal. Yang pertama, kita ingin membuktikan apakah teknik itu sebuah profesi. Apakah insinyur teknik itu sebuah profesi? Itu nanti mau kita kupas ya. Apa sih argumentasinya sehingga lahir namanya engineers? Kalau di Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia itu adalah komunitas atau lebih tepatnya organisasi profesi yang berisikan atau anggota-anggotanya itu para insinyur. Nah, insinyur dengan sarjana teknik itu dua gelar yang berbeda. Kalau sarjana teknik adalah sebuah gelar akademik yang ukuran keberhasilannya itu proses perkuliahan. Kalau insinyur itu adalah gelar profesi. Prosesnya adalah diakui oleh insinyur sebelumnya. Meskipun sertifikat insinyur itu menurut Undang-Undang Keinsinyuran di Indonesia diterbitkan oleh universitas. Tapi substansinya insinyur itu harus diakui oleh insinyur. Jadi pengakuan komunitas. Nah, itu perbedaan nyatanya itu. Insinyur itu syaratnya harus punya gelar akademik dulu, S1. Berpengalaman baru bisa insinyur. Nah, kalau sarjana teknik itu nggak perlu berpengalaman. Anda nggak perlu pula dulu kuliah di satu tempat tertentu, drop out, kuliah di sini, baru bisa lulus jadi sarjana teknik. Karena sudah punya pengalaman, enggak gitu. Tapi kalau insinyur, itu dasar kita bisa memberikan atau mengakui seseorang itu insinyur kalau dia punya pengalaman. Jadi insinyur mengakui insinyur, gitu. Sederhananya begitu. Nah, kemudian di sini ada kode etik. Jadi hubungannya apa? Profesionalisme dan kode etik. Nah, kalau kita dengar kata profesionalisme, itu image-nya, ya, Anda kalau dengar kata-kata profesionalisme itu image-nya itu orangnya ahli, orangnya berpengalaman, semua pekerjaan beres, pekerjaan itu pas betul dengan dia, gitu. Jadi dia itu ahlinya, itu image profesionalisme. Ya, ada disebut pembantu saja, asisten rumah tangga itu bisa kita sebut, wah dia profesional betul nih pembantu rumah tangganya. Driver, supir, benar-benar nih supir yang profesional. Nah, apalagi seorang engineer gitu, seorang insinyur. Nah, kemudian dia dihubungkan dengan kode etik. Gitu. Ya, kode etik itu berkaitan dengan kesepakatan itu, komunitas. Kesepakatan orang-orang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang terbaik itu seperti apa? Nah, secara umum begitu. Nah, secara rinci saya akan jelaskan apa makna atau definisi pengertian dari profesional, profesi, dan kode etik. Nah, apakah engineering itu adalah sebuah profesi? Nah, ini ada beberapa argumentasinya. Profesi atau profession tidak sama dengan job atau pekerjaan. Jadi profesi itu bukan bidang pekerjaan atau occupation. Pekerjaan atau job pengertiannya adalah semua kegiatan yang menerima gaji, itu disebut job.
tanpa tuntutan keahlian. Jadi kalau kalian punya kesulitan untuk membiayai perkuliahan karena orang tua memiliki keterbatasan secara finansial, maka saudara berinisiatif. Nah, kalau terlalu berharap ke orang tua, ini repot ini. Sementara kebutuhan itu besar. Nah, kemudian saya berinisiatif itu. Katakanlah menjadi kuli bangunan. Pekerjaan Anda menjadi kuli bangunan itu job. Kenapa? Karena nggak butuh keahlian. Nah, pekerjaan disuruh memindahkan pasir, kemudian mengaduk semen, pasir, dan air untuk membuat pemasangan bata gitu, yang tidak membutuhkan keahlian tertentu. Nah, itu job gitu, definisinya. Tetapi Anda waktu melakukan pekerjaan itu punya tanggung jawab gitu. Jadi punya kewajiban. Setelah kewajiban dikerjakan, Anda punya hak, maka Anda diberi gaji. Itu job namanya, pekerjaan yang tidak mensyaratkan keahlian tertentu gitu. Tidak ada yang mengikat. Tapi tentunya kalau pekerjaannya itu katakanlah ngojek gitu, yang membutuhkan orang yang bisa menggunakan sepeda motor gitu. Itu kan keahlian, Pak. Ya siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Makanya dia jadi job. Nah, kalau profesi lebih spesifik, dia pasti sebuah job, tapi punya keahlian tertentu. Tidak semua orang bisa jadi pengacara atau advokat. Tidak bisa. Tidak semua orang bisa jadi dokter. Tapi semua orang dimungkinkan menjadi sarjana kedokteran gitu. Tapi jadi dokter belum tentu. Karena itu profesi gitu. Jadi bukan sekedar job. Engineering adalah sebuah pekerjaan memang. Ya, saudara mengendalikan kualitas produk di sebuah pabrik. Itu pekerjaan. Itu masih sebuah pekerjaan. Nah, kapan dia jadi sebuah profesi? Nah, kita lihat, insinyur dibayar untuk jasa mereka, tetapi keahlian dan tanggung jawab engineering membuat pekerjaan itu lebih dari sekedar job. Jadi disebut sebagai seorang insinyur, syaratnya harus ada jobnya dulu. Nah, baru ketika dia melakukan pekerjaannya itu, nah disitulah muncul. Dia melakukan pekerjaannya sebagai sebuah profesi atau bukan. Nah, bidang pekerjaan atau occupation mengimplikasikan pekerjaan yang digeluti seseorang untuk bertahan hidup. Nah, jadi ini tentang ruang lingkup sebuah job, gitu ya. Nah, engineering adalah occupation, dia bidang pekerjaan juga. Nah, jadi kalau kita simpulkan apa alasan atau argumentasi sehingga pekerjaan keteknikan itu harus sebuah profesi, bukan sebatas atau sekedar job. Itu alasannya apa? Nah, kita awali dulu dari definisi apa itu profesi, supaya nanti kita bisa kaitkan gitu ya. Merancang produk itu job. Jadi ditanya, kalian bekerjanya di mana? Oh, di PT Toyota. Oh, tentu di pabrik mobil. Oh iya gitu. Job apa di sana jobnya? Oh iya, job saya product development. Oh, si ini juga di situ kerjanya. Oh iya, dia lebih senior. Dia itu memang pekerjaannya desainer dari produk itu. Dia merancang-rancang spesialis pintu misalnya. Oh, dia merancang spesialis aksesoris. Itu job itu. Tapi dia belum bisa otomatis menjadi sebuah profesi. Maka orang nggak pernah nanya itu profesinya apa gitu, enggak. Pekerjaannya apa gitu. Nah, profesi itu apa? Jadi kata profesi dan profesional itu tidak sekedar job dan occupation. Nah, atribut-atribut dari profesi adalah pertama, pekerjaan yang memerlukan keterampilan
ahli atau pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, spesifik dia. Menggunakan peralatan. Di situ menerapkan wisdom, kebijaksanaan. Tidak rutin dan tidak dapat digantikan oleh mesin. Ini atribut-atribut ya. Atribut itu adalah ciri khas dari sesuatu gitu. Jadi kalau kita mau bicara sesuatunya itu adalah profesi, maka ciri sesuatu itu atau aktivitas atau job adalah sebuah profesi. Ciri-cirinya, satu, pekerjaan itu memerlukan keterampilan, tingkat ahli ya keterampilannya, pakai alat atau teknologi, ada wisdom di situ. Jadi dia harus melakukan pekerjaan itu dengan kearifan sebagai seorang manusia. Kerja itu tidak rutin dan tidak dapat digantikan oleh mesin. Maksudnya rutin itu bukan dari jam 8 sampai jam 4 gitu terus, enggak. Ya contohnya saja, pengacara itu rutin, kan enggak? Oh rutin Pak, dia rutin di pengadilan. Iya, rutinnya itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 terus aja gitu. Kan enggak. Dia ada di situ ketika bersidang. Dia ada di ruangan kerjanya ketika merumuskan atau kliennya itu berkonsultasi. Sama juga dokter. Dokter apa masuk jam 8 langsung mengoperasi terus sampai jam 4? Kan enggak. Ada kalanya dia melayani konsultasi. Ada kalanya dia memeriksa kondisi pasien. Ada kalanya dia melakukan treatment. Dan itu tidak terus-menerus. Jadi itu yang dimaksud tidak rutin ya. Tapi kalau setiap hari dia bekerja di rumah sakit untuk melayani pasien, itu betul. Nah engineering juga begitu. Masuk jam 8 itu terus pekerjaannya. Nah itu job. Belum sampai di profesi. Yang kedua, keanggotaan profesi mensyaratkan pendidikan formal yang tinggi, bukan melalui pelatihan praktis dan belajar dari pengalaman. Jadi syarat sebuah job dan occupation itu disebut profesi, harus ada organisasi profesinya dulu. Itu satu. Kemudian seseorang atau job bisa dipandang sebagai sebuah profesi, itu syaratnya job itu, pekerjaan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang punya pendidikan sarjana. Itu dulu. Jadi kalau ada satu pekerjaan yang membebaskan syarat dari pendidikan kesarjanaan, belum bisa masuk ke wilayah profesi. Dia berhenti sampai di job. Jadi profesi itu beyond dari setelah ya, beyond dari the academic certification, certified. Jadi pengakuan atau recognize akademik. Ya sederhananya syaratnya harus sarjana S1 gitu. Pekerjaannya ya, baru nanti bisa kita pandang sebagai sebuah profesi. Dan dia punya organisasi profesi. Itu baru disebut profesi. Jadi kalau ada satu profesi tidak punya organisasi keprofesian, ya dia tidak bisa dipandang sebagai sebuah profesi. Ada ketetapan pengakuan standar profesi. Jadi inilah yang dimaksud sebagai kode etik ya. Jadi ada standarnya. Seorang engineer melakukan pekerjaan, kalau ada pedomannya, ada standarnya, maka dia bisa disebut sebagai sebuah profesi. Dan kita kerja itu pakai standar. Anda menggambar di Indonesia, merancang sebuah produk, dibawa ke Amerika. Cara membaca gambar kan sama. Tidak bisa Anda menggambar dengan selera sendiri. Pasti pakai standar gambar mesin atau gambar teknik. Jadi waktu dibawa kemanapun, siapapun yang melihat, dia belajar di negara yang berbeda, tapi begitu membaca gambar teknik, gambar mesin itu sama. Itu yang dimaksud sebagai sebuah standar. Nah, karena engineering itu kerjanya udah pakai standar-standar, wajar aja ini sudah memenuhi ciri-ciri definisi sebagai sebuah profesi. Keempat, hasil yang baik dan nyata yang diperoleh publik dari praktek profesi. Nah, syarat yang keempat, kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, pekerjaannya itu berkaitan dengan
manfaat bagi masyarakat luas. Nah, perhatikan tuh dokter. Kan besar sekali manfaatnya bagi masyarakat luas. Yang sakit jadi sembuh sehingga tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, itu ada manfaatnya. Engineer merancang sebuah mobil di mana mobil itu bisa mengurangi sampai menuju zero accident, terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Itu kan berarti besar manfaatnya, dinikmati oleh masyarakat luas hasil rancangan kalian itu. Nah, itu job kalian adalah seorang product development atau product designer. Tapi profesinya adalah seorang insinyur product development. Jadi harus ada jobnya dulu baru bisa disebut profesi. Nah, ini 4 syarat gitu. Jadi pekerjaan di engineering itu kalau kita ambil syarat pertama, pekerjaannya memerlukan keterampilan ahli. Iya, di engineering itu perlu keahlian ahli. Menggambar teknik, kalian perlu keahlian menggambar. Ya, mendesain sebuah produk itu perlu keahlian. Menguasai tahap-tahap mendesain, menguasai bagaimana cara memilih material yang cocok, pertimbangan-pertimbangan ekonomisnya, pertimbangan-pertimbangan teknologinya gitu. Perlu keahlian itu. Kemudian menggunakan peralatan. Iya, di semua pekerjaan engineering itu butuh alat. Loh, saya kerjanya nggak pakai mesin, Pak. Cukup pakai laptop. Lah, laptop itu kan alat. Biasanya menggambarnya itu di desktop, Pak. Ya, menggambar di desktop itu alat. Jadi alat yang dimaksud itu bisa software, bisa hardware. Nah, engineering itu pekerjaan pasti disupport oleh peralatan. Kemudian menerapkan kebijaksanaan. Nah, bijaksana kita. Ketika kita merancang, perlu data informasi tidak tersedia, apa yang harus dilakukan? Ini kalau saya nggak pakai data, bahaya nih. Bisa mencelakakan orang lain. Tapi untuk ngambil data, perlu waktu yang cukup lama. Biayanya besar. Bagaimana caranya ya? Lalu Anda berpikir, loh, kenapa saya tidak interview saja expert-expert yang berkaitan dengan produk Anda itu? Sehingga bisa lebih cepat dengan menggunakan telepon atau teleconference, Anda bisa interview sehingga bisa mendapatkan pengetahuan, data dan informasi yang tadinya Anda tidak punya. Nah, itu namanya Anda wisdom. Nah, ciri lain wisdom adalah ketika menghadapi sebuah situasi itu selalu mengenerate atau mengidentifikasi atau membangkitkan banyak alternatif. Nah, itu disebut wisdom. Jadi selalu lihat apa saja yang mungkin ya. Satu, bisa begini, tapi kelemahannya begini, unggulnya begini. Oh, kalau kelemahan begitu, mungkin yang kedua bisa begini. Tertutupi kelemahan yang pertama, tapi muncul lagi kelemahan yang lain. Oh, kalau gitu yang ketiga dan keempat, kelima, itu banyak alternatif. Kemudian dari sekian alternatif nanti dipilih gitu. Mana yang paling baik ya. Nah, ketika memilih, maka itu muncul yang poin keempat. Yang kita pilih itu mana yang paling memberi manfaat. Manfaat bagi perusahaan kita yang itu akan menguntungkan dan juga manfaat bagi pelanggan yang akan menggunakan. Dia tidak celaka, dia happy, dia bahagia, dia selamat, dia happy, perusahaan juga happy. Jadi hasilnya itu baik dan nyata. Maka kalau tugas akhir di teknik industri tidak menghasilkan produk, Anda itu bukan engineer. Penelitian apa? Oh, ini cerita-cerita. Itu bukan engineering, itu sosial. Engineering itu harus ada hasil konkret, hasilnya nyata, terukur. Jadi kalau ditanya, kemarin tugas akhirnya hasilnya apa? Oh ya, saya membuat sebuah sistem informasi. Oh, saya kemarin mengidentifikasi jenis material yang cocok untuk baterai mobil listrik. Oh, kemarin saya ini membuat sebuah alat material handling supaya bisa memindahkan batu bata itu dalam waktu singkat, jumlah besar, tapi tidak mengakibat cedera kerja akibat kerja, yang ergonomis lah. Nah, itu baru engineering. Tapi kalau penelitian Anda tidak menghasilkan yang nyata, yang konkret, yang terukur, bisa dilihat gitu. Nah, itu bukan ciri engineering. Kemudian bukan nyata saja, tapi baik gitu. Makanya itu harus dipastikan ini produk
membuat orang menjadi lebih sehat atau jadi tambah penyakit gitu. Nah, itu jadi baik dan nyata. Itu engineering. Tapi kalau cerita-cerita itu di social science kan mereka sudah kaji. Bagaimana tentang keselamatan kerja? Kita cerita-cerita baiknya ya keselamatan kerja itu kan dipengaruhi oleh ini, oleh itu, ada aspek ini, aspek itu. Iya, terus konkretnya apa? Ya gitu. Nah, kalau yang Anda cerita yang gitu tuh dipengaruhi ini, dipengaruhi itu, dipengaruhi ini, begini. Itu di social science. Atau mungkin di ilmu kesehatan yang memang tidak membutuhkan alat. Begitu engineer masuk, maka yang kalian ciptakan, kalau begitu saling mempengaruhi, maka solusinya harus pakai helm. Nah, begini helm yang dimaksud oleh situasi di pabrik yang tadi dikaji, dipengaruhi ini, pengaruhi itu, panas macam. Nah, ini nih helmnya nih begini. Anda langsung menawarkan solusi yang sifatnya itu nyata deh. Nah, itu baru engineering. Jadi engineering itu nggak cerita-cerita, bukan deskriptif dia. Dia memang harus konkret, nyata itu. Di dunia keteknikan itu ada organisasi profesinya. Nah, apa organisasi profesi untuk lulusan teknik industri? Nama organisasi untuk sarjana teknik industri itu adalah ISTMI, Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri. Ini Anda harus tahu ini. Harus jadi anggotanya. Loh, boleh Pak mahasiswa? Oh boleh, namanya anggota muda. Siapa ketuanya Pak? Saya pun lupa, karena saya pengurus pusatnya tuh. Ya sudah lama dia vakum, sekarang sudah mulai aktif kembali. Ada kita organisasi kesarjanaannya, tapi dia belum profesi. Nah, karena ini sudah berkumpul, ada sarjana teknik mesin, ada sarjana sipil, ada asosiasi-asosiasinya kan. Akhirnya bersepakat, loh kalau ini sebenarnya kita butuh sebuah pengakuan, maka muncullah Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, itu asal muasalnya dulu ketika kita baru merdeka diinisiasi oleh Insinyur Haji Juanda. Nah, berarti ada organisasi profesinya di teknik. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan teknik itu banyak pekerjaan yang syaratnya itu pendidikannya harus sarjana, ya kan? Nah, kalau dilihat lowongan pekerjaan kan harus syaratnya minimal sarjana S1 gitu ya. Nah, artinya kita bisa simpulkan bahwa engineering itu adalah sebuah profesi. Pertama, dia butuh keahlian. Kedua, pekerjaan engineering ini punya organisasi. Ketiga, dia menggunakan alat. Yang keempat, ketika melakukan pekerjaan itu butuh kearifan personal, butuh kearifan pribadi tertentu gitu. Ya, dia tidak asal ngomong, dia akan memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Kalau Anda bekerja jobnya itu quality engineer, maka Anda akan memberikan pendapat hanya berkaitan permasalahan quality. Anda nggak berani masuk ke teknik produksi, karena Anda memang jobnya itu adalah quality engineer. Nah, itu berarti sebuah profesi. Kenapa? Karena Anda memang ahli sekali di quality. Tidak akan berani memberikan pendapat yang bukan bidangnya. Nah, itu namanya Anda wisdom. Kenapa Anda nggak berani itu? Ya takut salah. Karena tidak ada pengetahuan, tidak ada data, tidak ada informasi. Anda takut salah. Kenapa takut salah? Loh, nanti kalau salah, produknya salah, kasihan itu pelanggan-pelanggan yang beli. Pada celaka dia kalau pakai produk kita gitu. Nah, itu kan Anda wisdom pekerjaannya. Nah, engineering itu ada pekerjaan wisdom itu. Kemudian setiap pekerjaan di engineering itu punya standar. Menggambar teknik ada standarnya, ya. Teknik mesin itu ada standarnya. Maka dari sini kita bisa secara sederhana menyimpulkan bahwa engineering itu adalah sebuah profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan bidang keahlian. Nah, engineering ini bidang keahlian. Belajar matematika tanpa praktek di laboratorium itu namanya science. Anda berhenti itu sampai di matematika terapan.
engineering itu adalah menerapkan ilmu matematika. Kalau kata-kata menerapkan ilmu matematika itu ada di laboratorium, ada di lapangan. Jadi ciri-ciri engineering itu pekerjaannya kusut, kotor, berdebu gitu. Jadi nggak bisa kalian kalau masuk di dunia engineering itu berharap seperti selebriti yang cantik, manis, pakai bedak, nggak bisa lah. Nanti masuk ke laboratorium inti kita kan diketawai asisten, ini mau ngapain, mau syuting? Oh ya saya selegram, ya kan nggak di sini belajarnya. Karena pekerjaan kita itu dekat dengan oli, mesin, kotor, berdebu, tapi butuh gerakan yang cepat, analisisnya harus cepat. Datanya harus akurat gitu. Kenapa? Karena kalau enggak, apa yang kita kerjakan nanti berakibat fatal bagi masyarakat luas. Jadi hati-hati betul, wisdom kita. Kalau profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk melakukan pekerjaan, mengharuskan adanya pembayaran. Itu disebut profesional. Menurut Bertans, profesi adalah suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama karena latar belakang pendidikannya sama. Nah, sama-sama insinyur teknik, sama-sama sarjana teknik, dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Jadi kalau kalian selesai belajar teknik industri, ilmu politik itu nggak ngerti ilmu kita. Akuntansi, sarjana akuntansi itu nggak ngerti ilmu kita. Jadi memang tertutup bagi orang lain. Yang ngerti itu adalah orang-orang yang memang belajar ilmu teknik industri, itu baru ngerti gitu. Itu menurut Bertans. Jadi kalau ada satu ilmu yang nggak bisa dipelajari oleh orang lain, hanya orang itu saja, gitu. Orang-orang yang belajar ilmu itu saja, nah itu disebut sebuah profesi. Kita meskipun sarjana teknik itu nggak bisa memberikan diagnosis penyakit, nggak bisa. Yang bisa itu adalah orang-orang yang memang belajar ilmu kedokteran gitu. Kita tidak bisa melakukan bagaimana cara merawat pasien sakit tertentu gitu. Karena dia tertutup. Yang bisa itu adalah orang-orang yang pernah belajar ilmu keperawatan gitu. Maka dia menjadi sebuah profesi karena tertutup. Nah, itu definisi profesi dan profesional. Nah, engineering sebagai sebuah profesi. Argumentasinya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kenapa engineering itu bisa menjadi sebuah profesi, karena bidang engineering itu memerlukan keahlian ekstensif tingkat tinggi. Maksudnya apa? Kalau kita memegang satu proyek, ilmu kita teknik industri, kita sadar itu. Ini nggak selesai proyek ini kalau pakai ilmu teknik industri saja. Anda dikasih proyek bangun pabrik. Nah, kita kan nggak pernah belajar bagaimana cara membuat bangunan. Berarti perlu orang sipil. Lah nanti cara kita mengoperasikan mesin-mesin ini butuh pasokan listrik. Anda nggak tahu tentang bagaimana cara melakukan atau membangun sistem kelistrikan, butuh teknik elektro. Nah, itu yang dimaksud memerlukan keahlian yang sifatnya ekstensif. Tapi Anda tahu prinsip-prinsipnya itu. Tahu bagaimana ini dikombinasikan. Tahu apa yang dibutuhkan. Teknologi apa yang diperlukan. Itu keahlian yang sifatnya ekstensif tingkat tinggi. Di mana ditunjukkan dari lama pendidikan kesarjanaan selama 4 tahun. Nah, coba diperhatikan seluruh mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Itu kalau dilihat kan beragam. Di situ ada belajar ilmu sosial. Ada juga belajar permesinan. Ada juga belajar kelistrikan atau electrical. Di situ ada juga belajar tentang ilmu lingkungan. Nah, kan kelihatan tuh ekstensif tingkat tinggi. Itu satu alasannya kenapa engineering adalah sebuah profesi. Jadi keahlian itu ekstensif tingkat tinggi. Indikatornya apa? Dia sekolahnya itu sarjana. Yang kedua,
Esensi desain engineering adalah penilaian atau kemampuan menentukan bahan, peralatan, proses, dan lainnya untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Nah itu, kalian setiap melakukan sebuah pekerjaan itu selalu dituntut, ini standarnya gitu. Jadi nanti misalnya membuat gambar teknik, diperiksa, loh ini salah nih dek, ini salah, ini harusnya kan toleransinya itu kita pakai mengacu ke standar ASME gitu. Nah itu ada selalu yang dirujuk. Jadi semua perbedaan pendapat itu dikembalikan kepada standar apa yang kita gunakan. Ketiga, adanya kebijaksanaan, yaitu menjaga kadar intelektualitas dan kerahasiaan informasi bisnis. Jadi istilahnya kalau sekarang ember kan gitu ya. Kalau engineering itu nggak boleh ember. Jangan semua informasi yang ada di dalam perusahaan kita itu kita informasikan kemana-mana, di Facebook, di LinkedIn, di Twitter, di grup WhatsApp gitu. Nggak bisa. Nah, itu menunjukkan wisdom tadi. Pandai menjaga kerahasiaan. Keempat, menjamin keselamatan umum dari penggunaan produk atau peralatan yang dirancang. Jadi apapun yang kita buat itu selalu kita pikirkan ini apa ya kebaikannya bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir, memastikan desain dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Jadi kalau kita membuat sebuah mobil, mobilnya itu untuk mengangkut 6 orang, ya mobilnya terus bisa jalan. Jangan nanti ketika mobilnya itu isinya 2 orang jalan, pas 4 orang mulai mogok-mogok, pas 6 orang nggak mau jalan ya. Nah berarti tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi memastikan desain dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan lain yang dimaksud itu adalah benefit bagi perusahaan. Itu nggak bisa kita hindarkan. Selanjutnya, apa perbedaan antara profesi engineering dengan profesi lainnya? Ya. Kalau profesi di engineering itu melibatkan banyak bidang pekerjaan dan profesi lain. Seperti contohnya tadi diminta untuk membuat rancangan sebuah pabrik. Oh kita butuh itu teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik mesin gitu. Telah lulus pendidikan sarjana. Nah, ini hampir sama. Ya hampir sama semua. Dokter juga untuk jadi dokter kan harus lulus S.Ker. Untuk jadi nurse itu harus lulus sarjana keperawatan. Tidak mempunyai status sosial. Nah, ini ciri khusus di engineering ini. Kalau dokter itu khas ya, keberadaannya di masyarakat. Pengacara itu khas keberadaan di masyarakat. Tapi kalau teknik, masyarakat hampir nggak perlu kita. Kalau dokter itu kontaknya langsung dengan individu-individu. Tapi kalau engineering itu kontaknya dengan perusahaan-perusahaan. Tolonglah bantu saya buatkan sebuah pabrik. Nah perusahaan itu yang mengontak kita. Jadi status sosialnya itu hampir tidak signifikan ya dibandingkan dengan profesi dokter, profesi pengacara kan gitu ya. Berorientasi pada jasa. Nah itu profesi engineering. Jadi memberikan layanan. Loh, tapi tadi kita menggunakan produk Pak, peralatan. Ya bekerjanya harus pakai peralatan, tapi bentuk kegiatannya itu adalah jasa. Ada perusahaan, kita bekerja juga di perusahaan, yaitu perusahaan konsultan. Perusahaan pabrik ini minta dibuatkan sebuah pabrik kepada kita. Nah itu kan artinya dia konsultasi dengan kita. Bentuknya itu jasa. Bukan Anda punya stok pabrik, ada orang datang, kami mau beli pabrik, nah ini pabrik yang udah jadi dibawa, kan nggak begitu lagi. Dia berorientasi pada jasa. Nah, profesionalisme itu disebut seseorang atau sarjana teknik yang profesional, ya, sarjana teknik yang profesional bisa disebut profesional
karena dia memenuhi standar-standar gitu. Nah, kumpulan dari standar-standar itu masuk di dalam sebuah dokumen yang disebut namanya kode etik. Nah kan sama tuh, dokter kalau mau melakukan pekerjaannya ada standarnya. Kalau dia tidak bekerja sesuai standar yang berlaku, maka masyarakat bisa komplain dokternya itu sudah melanggar kode etik. Nah, kan begitu yang sering kita dengar pemberitaan ya. Nah sama juga kalau Anda merancang sebuah produk tidak mengikuti standar-standar yang berlaku, mulai dari standar secara teknis dan standar secara personal, cara melakukan pekerjaannya, Anda bisa disebut tidak profesional. Nggak usahlah sama perusahaan A, engineer-nya nggak profesional, nggak profesional. Kenapa? Kerjanya salah-salah. Kita baca gambarnya entah pakai standar apa gitu. Kemudian membuat report, cara penulisannya entah pakai standar apa, nggak ngerti kita membacanya. Nah, itu menunjukkan kita tidak profesional. Ya artinya apa? Profesionalisme itu maknanya adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, jadi standar-standar yang berlaku itu setiap orang kan awalnya punya standar-standar, berkumpullah ini. Kemudian mereka bersepakat. Jadi kalau kita kerja nanti di seluruh dunia, ini ya standarnya. Sepakat ya, sepakat. Itu namanya kode etik. Nah, sederhananya begitu. Jadi kode etik itu bukan dokumen hukum. Jadi kode etik itu komitmen kita sesama kita gitu. Jadi nanti kalau kamu melakukan kesalahan saya tegur ya gitu. Siap, saya ditegur gitu. Nah, itu kita sama kita. Makanya dia bukan dokumen hukum. Tapi ini sanksi sosialnya besar. Nah, kalian ini punya kode etik satu angkatan. Ada yang melanggar kode etik itu, maka dia dikeluarkan dari angkatan. Caranya bagaimana? Dia lewat nggak kalian sapa, dia minta tolong kalian diam aja. Nah, itu luar biasa itu hukuman itu. Jadi kalau kita nanti menjadi seorang insinyur melanggar kode etik, nggak dikasih project. Kenapa? Karena Anda tidak profesional gitu. Kode etik memberikan kerangka kerja penilaian etika bagi seorang profesional. Nah itu, memberikan kerangka penilaian etika. Jadi kode etik itu justru menjadi dasar orang untuk menilai kita. Dia kerjanya profesional enggak? Dari mana kita bisa menyimpulkan dia itu profesional atau enggak? Ya dari kode etiknya. Kemudian tidak ada kode etik yang komprehensif dan mencakup semua situasi etika yang mungkin dihadapi insinyur. Nah ini karena bersepakat gitu. Kemudian waktu kan berjalan terus, dinamika tinggi. Ada kalanya ada sebuah situasi yang memang belum diakomodir di dalam sebuah kode etik. Itu dimungkinkan terjadi. Nah, jadi kode etik itu bisa Pak diubah-ubah? Ya boleh. Maka di dalam kode etik Insinyur Indonesia itu bisa saja direview. Setelah 20 tahun mungkin direview gitu ya, dirubah dia gitu. Kode etik lebih berfungsi sebagai titik awal pengambilan keputusan yang etis. Tadi sudah ya. Jadi kalau kita ingin melakukan satu pekerjaan, menghadapi sebuah dilema, maka kita harus kembali kepada kode etik. Kalau ini dilema yang saya hadapi gimana ya, yang bijaksana itu. Nah, jadi menjadi referensi bagi kita. Dan juga menjadi dasar orang lain untuk menilai kita. Cara menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika. Jadi kode etik itu isinya itu adalah tentang prinsip-prinsip moral. Maka nanti kita akan belajar tentang teori moralitas. Penuntun dan pengingat tentang cara bertindak. Bagi kita individu itu menjadi pedoman kita. Bagi teman-teman kita ya, itu bisa menjadi dasar mereka untuk menegur, menasihati, bahkan bisa menindak kita. Maka dia menjadi penuntun dan pengingat. Mendukung posisi seseorang dalam kegiatan tertentu. Kan ada tuh kalau di dokter spesialis, ya kan? Dokter umum nggak bisa melakukan katakanlah spesialis bedah. Dokter umum tidak boleh membedah karena yang punya wewenang untuk membedah adalah dokter spesialis bedah. Nah sama nanti juga insinyur itu ada namanya insinyur profesional pratama. Di atasnya ada namanya insinyur profesional madya. Di atasnya ada nanti namanya insinyur profesional utama. Jadi ada satu proyek yang hanya boleh dikerjakan oleh insinyur profesional madya. Maka insinyur profesional pratama itu nggak boleh pegang proyek itu. Dia hanya boleh jadi asisten.
Nah itu dia, mendukung posisi seseorang. Ini saya jelaskan untuk standar di Indonesia ya. Ada 3 level itu, insinyur profesional pratama, profesional madya, dan profesional utama. Itu ada syarat-syarat untuk bisa memperoleh pengakuan itu. Jadi tidak asal-asal gitu ya. Dan diterbitkan dan diakui oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa profesi ini sangat memperhatikan tanggung jawab profesional. Jadi kita bisa tunjukkan itu ke orang lain. Nah, saya lanjutkan. Apa tujuan dari kode etik? Nah, kode etik lebih menunjukkan cara penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam praktek profesional. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana kode etik itu bisa membuat kita itu menjadi profesional? Pertama, kode etik itu isinya, kode etik yang baik ya, isinya itu membantu menciptakan lingkungan di dalam sebuah profesi, di mana perilaku etika menjadi norma. Jadi kode etik yang baik itu, kalau kita mengikuti kode etik itu, kita menjadi profesional, bukan malah menjadi tidak profesional. Yang kedua, ya, sebuah kode etik yang baik itu isinya menuntun dan mengingat bagaimana cara kita melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga, berguna untuk mendukung posisi kita. Yang keempat, memberikan sedikit dukungan bagi seseorang yang sedang dalam tekanan atasan untuk berperilaku tidak etis. Jadi kode etik itu kalau Anda ditekan untuk melakukan sebuah pekerjaan, misalnya didesak, udah buat saja lah rancangan itu, masalah celaka nggak celaka kan urusan kita, yang penting selesai nih, produk bisa diproduksi, bisa dijual. Nah maka Anda punya dasar untuk menolak gitu. Pak, kalau ini saya lakukan sama aja saya melanggar kode etik. Kalau saya melanggar kode etik, sama saja karir saya itu hancur, karena saya akan dikucilkan itu oleh profesi saya. Jadi Anda punya dukungan secara tidak langsung untuk menolak ketika diminta untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak profesional. Kemudian mendukung posisi seseorang untuk menunjukkan adanya kepekaan kolektif tentang perilaku yang benar. Karena kita sama-sama insinyur, Anda melakukan suatu kekeliruan, saya tegur, Anda itu nyaman. Jadi saling mengingatkan. Terakhir, sebagai petunjuk kepada orang lain bahwa profesi itu punya tanggung jawab arahan profesional. Jadi orang tahu gitu, oh kalau ini kode etik insinyur, kalau begitu cara insinyur bekerja, oh hasilnya pasti bagus nih gitu. Jadi ada jaminan kepada banyak orang. Tidak seluruhnya kode etik itu baik ya. Jadi rancangan sebuah kode etik itu kan hasil kesepakatan kita nih ngumpul-ngumpul, berpikir sama-sama teknik industri, sama-sama teknik, bersepakat gimana ya cara kita kerja profesional yang terbaik itu gitu. Karena landasannya kan moral. Disusun lah, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah itu tidak selalu isinya tuh maksimal gitu. Makanya ada kritik ya, keberatan-keberatan para filosof terhadap sebuah rumusan kode etik. Yang pertama, jumlah anggota profesi adalah sangat sedikit sehingga mereka tidak merasa perlu diatur oleh kode etik. Jadi kadang-kadang nggak usah lah repot-repot, ngapain kita buat aturan-aturan yang membuat mengikat diri kita, nanti kerjanya nggak luas, nggak bebas. Nah, itu juga ada yang begitu. Akibatnya apa? Akibatnya ketika melakukan satu pekerjaan asal-asal, itu dikritik itu. Karena jumlah orangnya sedikit, kadang-kadang mereka merasa nggak perlu diatur-atur. Kedua, kode etik menimbulkan konflik internal, tetapi tidak memberikan metode penyelesaian konflik. Jadi isinya kode etik itu tidak memberikan cara menyelesaikan masalah. Karena kode etik itu bukan dokumen hukum. Jadi di dalam kode etik itu jika begini maka hukuman begini, nggak ada dia. Dia isinya menuntun. Kalau bekerja itu harus ini, harus itu, harus ini. Nanti ada contohnya. Yang ketiga, kode etik memaksakan etika dengan ancaman hukuman, bukan pemberian penghargaan atas ketaatan. Jadi kalau Anda melanggar kode etik, maka Anda punya potensi untuk dihukum. Tapi kalau Anda menjalankan kode etik, nggak ada rewardnya gitu. Jadi harusnya kan kalau dalam filosofi hukum ada hukuman dan ada keadilan itu ya, maka kalau salah dihukum,
kalau tidak salah dibebaskan. Gitu. Tapi kalau kode etik, orientasinya itu menjaga supaya orang tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan, maka Anda akan kena penalti. Lalu kalau saya tidak pernah melakukan kesalahan, saya dapat apa gitu? Nah, itu nggak diatur di kode etik. Ya kalau nggak melakukan kesalahan pasti dapat job terus itu. Apa iya? Gitu. Kalau saya tidak pernah melakukan kesalahan, apa gaji saya naik? Gitu. Nah, kira-kira sederhananya begitu ya. Jadi ketika kita bicara moralitas, itu yang kita lakukan adalah menjaga supaya orang bekerja secara bermoral. Ketika tidak bermoral, ya Anda harus dihukum gitu. Ketika saya bermoral, ya jalan aja sendiri, kan lucu, ya kan enggak seimbang deh gitu. Harusnya kalau saya bekerja secara menjunjung tinggi moralitas, ya saya harusnya dapat benefit. Kenapa ketika saya tidak bermoral kok saya dihukum? Ketika saya bermoral kok saya dibiarin, nggak diperhatiin, kan nggak fair. Itu kira-kira kritiknya gitu ya, kritik terhadap konsep kode etik. Nah, di dalam buku teks kita, di halaman belakang itu ada lampiran contoh-contoh kode etik dari Institute for Electrical and Electric Engineers ya. Ini untuk teknik elektro, dan ada National Society for Professional Engineers. Itu nanti Anda bisa lihat isi kode etik. Seperti apa sih yang dimaksud kode etik itu? Jadi kalau di IEEE, isi kode etiknya itu bersifat umum, tidak menyebutkan tugas pihak yang mempekerjakan insinyur. Jadi itu tidak dijelaskan. Adanya tugas melindungi lingkungan. Itu isi kode etik di IEEE. Kalau kode etik yang di NSPE lebih rinci, pembukaannya berisi penjelasan tentang tugas seorang insinyur itu apa saja, menyebutkan tugas insinyur terhadap pihak yang mempekerjakan. Jadi kalau kita dapat satu proyek di NSP itu diatur. Kalau ingin menyelesaikan satu proyek, gini ya caranya, itu diatur. Kewajiban kita itu artinya. Tapi tidak diatur di situ hak kita. Kalau saya melakukan satu pekerjaan sesuai yang diminta NSPE ini, terus saya dapat apa? Itu nggak diatur. Nah itu maka tadi ada kritik. Gitu. Jadi banyak menuntut. Jadi kode etik itu keterbatasannya adalah isinya banyak menuntut kepada orang yang melakukan profesi. Haknya, nah itu nggak disinggung di sini. Nah itu nanti dalam teori moralitas kita bisa jelaskan ya, kenapa itu terjadi. Gitu. Bukan berarti nggak terpikir sampai di sana, ya, tapi nanti ada di dalam teori moralitas alasan-alasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Keunggulan dan kelemahan dari kedua kode etik itu adalah memicu konflik kepentingan antara pemberi kerja dan insinyur. Kita tuh banyak dituntut, kalau mau profesional harus begini ya kerjanya gitu. Nah karena si pemberi kerja itu tahu kode etik, habis-habisanlah kita ditekan gitu. Ketika kita mau menuntut hak kita gitu, nanti bisa saja, lo itu kan kode etiknya begitu. Nah, ini kan tidak fair. Jadi ada konflik kita dengan pemberi kerja. Adanya hierarki klausul. Jadi segala sesuatunya itu ada hierarkinya. Membuat kita menjadi nggak fleksibel. Jadi kadang-kadang kan kontradiktif deh. Nah ini kita kasih contoh. Ini contoh kode etik insinyur Indonesia. Ya, kalau kita menjadi insinyur Indonesia nanti itu disumpah itu menggunakan kode etik ini. Namanya Caturkarsa dan terjemahannya namanya Sabta Dharma. Jadi Caturkarsa itu prinsip dasar. Prinsip-prinsipnya apa? Apa yang harus ditanamkan di pikiran seorang insinyur. Sabta Dharma itu sikap. Ketika kita melakukan pekerjaan itu bagaimana sikap kita. Nah kita lihat di Caturkarsa, di prinsip dasar insinyur Indonesia itu mengutamakan keluhuran budi. Kan moralitas tuh ya. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian
profesi keinsinyuran. Itu prinsipnya. Jadi seorang insinyur Indonesia kalau ditanya, gimana prinsip Anda bekerja? Nah, inilah 1, 2, 3, 4. Kemudian ditanya, kalau gitu prinsip kerjanya, cara kerjanya gimana? Nah, itu ada di Sabta Dharma. 7 tuntunan sikap dan perilaku seorang insinyur. Insinyur Indonesia senantiasa 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu apapun yang kita buat, itu orientasinya ke sini. Yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak boleh sarjana teknik industri melakukan pekerjaan-pekerjaan sarjana teknik sipil, nggak boleh itu. Ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan pernah memberikan pendapat kalau memang tidak tahu masalah, tidak punya data, tidak punya informasi, itu nggak bisa. Itu cara kerja seorang insinyur. Yang keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan, conflict of interest atau vested of interest dalam tanggung jawab tugasnya. Jadi contohnya begini kira-kira. Kalau saudara punya jabatan di perusahaan untuk menseleksi vendor, rupanya adik Anda masuk melakukan penawaran, adik kandung, maka Anda harus keluar dari jabatan itu. Tidak boleh menseleksi, tidak boleh ikut seleksi. Kenapa? Karena ada konflik kepentingan. Nah, itu maksudnya. Itu contoh ya. Yang kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Keenam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Ketujuh, mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, ini contoh kode etik. Nah, sekarang silakan saudara amati. Yang diatur ini siapa? Kita. Kita diatur kalau mau kerja profesional ini caranya. Nah, lalu kan muncul pertanyaan, kalau saya sudah bekerja sesuai Sabta Dharma, saya dapat apa? Apa bedanya saya bekerja sesuai dengan Sabta Dharma dengan orang yang bekerja tidak sesuai dengan Sabta Dharma? Apa sih bedanya gitu? Nah, itu yang dikritik gitu. Jadi kenapa kita repot-repot berkumpul-kumpul untuk buat aturan-aturan yang itu mengikat kita gitu. Tapi tidak ada jaminan memberikan keuntungan kepada kita. Nah, itu yang dikritik gitu. Nah, tapi nanti ini jawabannya ada di dalam teori moralitas. Kenapa akhirnya kita secara tidak sengaja itu membuat kaku cara kita bekerja. Nah, ini contoh kode etik insinyur Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Seperti yang saya jelaskan supaya kalian terbayang, oh ini rupanya maksudnya kode etik. Ya begini saja dia. Ya poin-poin gitu. Apakah kode etik dan organisasi profesi dapat melindungi anggotanya? Nah, ini pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Kalau saya jadi anggota profesi insinyur Indonesia. Kemudian saya kerja pakai kode etik. Terus gimana? Saya nyaman dan nih kerja gitu. Jangan nanti saya melakukan pekerjaan tiba-tiba dituduh, ditangkap, dipidanakan, dipenjara gitu. Sebenarnya organisasi saya ini, organisasi profesi saya ini melindungi saya enggak? Kode etik itu bisa melindungi saya enggak? Nah, kan salah satu reaksi nih kan, ketika saya sudah kerja sesuai kode etik, saya terlindungi enggak gitu? Saya sudah profesional, kok tetap aja saya dituduh melakukan pekerjaan malpraktek? Bisa nggak organisasi saya itu melindungi saya? Bisa nggak kode etik itu melindungi saya? Nah, berguna bagi pekerja untuk melawan pemberian sanksi dari pemberi kerja karena membongkar perilaku tidak etis atau diminta melakukan hal-hal yang tidak etis. Jadi, organisasi profesi insinyur dan kode etik itu bisa melindungi kita. Kenapa? Ini kan ibaratnya kita ngumpul rame-rame. Kita sudah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik. Kemudian ada teman kita ketika ada project itu dituduh melakukan malpraktek. Nah, kita sebagai sesama insinyur itu kan bisa menilai menggunakan kode etik ya. Kita nilai, kita yakini dia sudah bekerja sesuai dengan Sabta Dharma, dengan Catukarsa. Kode etik sudah dia ikuti. Kok dia dipersalahkan ini? Maka kita akan beramai-ramai untuk memberi dukungan kepada dia. Nah, itu keberadaan organisasi profesi. Dasarnya memberi dukungan apa? Kode etik, ada referensinya.
Jadi kan ceritanya sama seperti mahasiswa. Udah kuliah baik-baik, sama dosen baik-baik gitu. Dimarahi, habis di drop out. Kan Anda merujuk ke peraturan akademik. Hadir kuliah. Bertingkah laku sopan di kuliah. Ikut ujian, ikut UTS, nilainya bagus. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Loh kok diberhentikan gitu. Nah, maka sebagai sesama mahasiswa, Anda melakukan protes untuk melindungi teman tadi. Kenapa? Karena ada kode etik yang menjadi rujukan, ada peraturan akademik yang menjadi rujukan untuk Anda bisa membela. Ya itu gunanya kenapa profesi itu harus berkumpul membentuk sebuah organisasi supaya bisa memproteksi anggota-anggotanya. Nah, supaya kita melindungi atau membela sesama profesi tidak sporadis, tidak asal-asal. Maka harus ada kitab sucinya, harus ada rujukannya. Itu yang disebut sebagai sebuah kode etik. Bener nggak? Dia melakukan pekerjaan, dia memberikan pendapat itu sesuai dengan kompetensinya. Oh iya, dia itu kan sarjana teknik industri. Teknik industri itu ini bidang-bidangnya. Dia memberikan pendapat itu sesuai dengan bidang kalian teknik industri. Terbukti, berarti dia udah bener nih, nggak malpraktek gitu. Kemudian dicek lagi, bener nggak dia itu sudah menyimpan rahasia perusahaan. Dia tidak membocorkan rahasia perusahaan. Kita cek pernyataan-pernyataannya. Terbukti dia tidak ada membongkar rahasia perusahaan. Lalu kenapa dia dipecat ya dari perusahaan itu? Ini nggak adil ini. Kita sebagai sesama insinyur teknik industri harus bela dia gitu. Karena teman kita itu sudah profesional, sudah bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya organisasi, ya kan sendiri aja tuh menanggung akibat. Nah, itu pentingnya kita berorganisasi sebagai seorang insinyur teknik industri. Maka di sini ada istilahnya kekerasan etika. Kekerasan etika itu bisa tafsirnya dua sisi. Tafsirnya adalah Anda kalau mau dibela dalam organisasi profesi ini, ikut nih kode etik, nggak boleh neko-neko, itu maksudnya. Jadi etika sebagai sebuah alat itu saya gunakan untuk memaksa Anda melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan etika ini. Itu maksudnya kekerasan etika. Asumsi dasarnya kalau yang disebut moral itu kan baik ya, asumsi dasarnya. Yang disebut orang bermoral itu kan identik dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi apakah kebaikan itu harus dilakukan dengan cara kekerasan, memaksa orang berbuat baik? Kira-kira gitu loh maksudnya, perdebatannya itu. Ya nanti di sesi tentang teori moralitas saya akan jelaskan itu. Supaya Anda paham yang dimaksud makna kekerasan etika ini apa. Perbedaan antara etika profesi dan etika perusahaan. Jadi Anda masuk ke kampus itu ada etikanya. Itu disebut namanya etika organisasi. Anda masuk ke perusahaan itu ada etikanya yang disebut dengan tata tertib, yang disebut dengan peraturan perusahaan. Nah, itu etika perusahaan. Lalu kalau etika profesi itu apa? Kalau etika profesi itu mengikat personal. Tidak peduli Anda kerja di mana, nggak ada urusan dengan perusahaan Anda. Tapi kalau etika perusahaan itu antara kesepakatan Anda dengan perusahaan di mana Anda bekerja. Kalau etika profesi mengikat Anda dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda bekerja. Jadi organisasi profesi itu ya, mengatur aspek-aspek umum organisasi profesi itu. Kenapa? Karena mengikat pribadi kita. Ya kita kan bisa suatu saat bekerja di industri manufaktur, suatu kali bekerja di industri logistik, ya kan? Jadi aspek-aspek yang diatur itu umum. Kemudian sifatnya pedoman dan menuntun. Kalau organisasi perusahaan, etika perusahaan itu lebih rinci dan eksplisit. Kenapa? Karena udah spesifik di perusahaan itu. Kemudian mengarah kepada pemaksaan. Dalam tanda petik ya, gitu. Ya karena kan perusahaan kan punya kepentingan ya. Kan soalnya sering dengar atau baca kasus-kasus ada yang nggak boleh istirahat terlalu lama, tentang cuti harus begini begitu, gitu. Nah, kan kesannya pemaksaan. Nah itu perbedaan antara etika profesi dan etika perusahaan. Jadi kalau profesi umum sifatnya pedoman, kalau perusahaan rinci sifatnya memaksa. Nah sekarang kita masuk ke diskusi. Pertanyaan nomor 1.
Ketika produk terjual, adakah implikasi bahwa produk itu akan bekerja seperti yang diiklankan? Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Kita di perusahaan kan buat produk, produksi gitu ya. Kemudian kan terjual itu. Ketika nanti digunakan oleh pelanggan kita, apa kita hakul yakin tuh 100% produk kita itu bekerja sesuai dengan yang kita rancang, yang kita maksudkan? Berani jamin enggak gitu? Ini jawabannya apa nih? Yang namanya produk ya, itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan teknologi. Anda buat sebuah produk, Anda buat TV, itu kan sudah ada survei pasar. Outputnya apa? Oh, konsumen pinginnya TV itu seperti apa. Kemudian masuk ke pabrik, kita akan terjemahkan ini semua maunya konsumen, tapi terbatas dengan teknologi yang kita punya, kan gitu, ya kan? Maka kita buat ini TV, produknya jadi dijual. Harusnya berdasarkan marketing survei terpenuhi itu semua, ya, karena kita udah identifikasi itu. Tapi siapa yang bisa menjamin ketika digunakan oleh konsumen, konsumennya itu nggak baca buku pedoman. Waktu ngidupin TV, salah pencet, terbakarlah TV itu. Kena pula percikannya itu ke wajahnya, luka dia. Artinya apa? Kita nggak mikir sampai ke situ. Ketika kita buat, ini semua kebutuhan Anda sudah saya penuhi nih. Nanti cara pakainya begini ya. Tapi perilaku dari pelanggan itu tidak masuk dalam jangkauan kita. Sehingga produk itu ternyata tidak mampu bekerja sesuai dengan apa yang kita iklankan gitu. Boro-boro dia lihat gambarnya cerah gitu. Udah terbakar. Terbakar kena lagi wajahnya. Jadi tidak mungkin kita mampu menjamin 100%. Kenapa? Karena ada yang uncontrollable variable. Tidak masuk itu di dalam desain kita. Perilaku konsumen itu, lo kita memproduksi TV itu memproduksi TV itu 1 bulan 1 juta unit. Nah berarti kan sama artinya kita mengendalikan 1 juta orang itu. 1 juta orang kan macam-macam itu. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang kehati-hatiannya tinggi, ada yang asal-asal, umurnya beda-beda. Terus gimana mau diakomodir di dalam desain kita itu? Jadi kita memang tidak bisa menjamin seperti yang kita iklankan gitu. Nah itu satu. Apakah Anda harus mengungkapkan cacat pada produk kepada pelanggan? Nah ini ada beberapa situasi yang harus Anda identifikasi. Ya kan sudah ada di sesi 1 kita membahas bahwasanya menyelesaikan persoalan etika itu seperti menyelesaikan persoalan desain engineering. Jadi kita harus tahu masalah, tahu punya data, membagi alternatif dan seterusnya. Nah, di dalam persoalan seperti ini Anda harus pilah-pilah dulu. Anda tahu nggak produk itu cacat atau tidak? Oh tahu gitu. Loh kenapa Anda diam-diam aja sehingga sampai ke bagian pemasaran untuk dijualkan? Harusnya produk cacat ya berhentikan, nggak boleh masuk ke divisi penjualan gitu. Nah berarti yang harus kita lakukan adalah menahan produk itu untuk tidak dijual. Kan begitu. Jadi situasi seperti ini tidak boleh kita menjual produk yang cacat gitu. Jadi kalau produk yang cacat itu bukan dijelaskan kepada pelanggan, tapi harus kita batalkan penjualannya. Tanpa harus menjelaskan kepada pelanggan kenapa kita batalkan penjualan itu. Kenapa? Satu, kita batalkan penjualan itu untuk menjamin keselamatan publik. Kedua, etikanya adalah kita tidak memberikan informasi kepada pelanggan. Nanti bahasanya kan tidak harus membuka aib perusahaan, tidak harus membuka aib produk. Yang kita lakukan adalah saya akan carikan produk yang lain. Ini saya lihat ada yang tidak pas ini. Loh kenapa itu? Oh ya ini ada yang nggak pas, tapi nggak apa-apa kan produknya sama nih Pak. Ntar ya kita ambil stok baru di gudang kan sama gitu. Anda nggak boleh jelaskan.
Nah, kalau produk yang cacat gini nih Pak, ini rahasia nih Pak, ini rahasia, nggak boleh. Itu Anda sama saja membuka aib bagi perusahaan, itu melanggar kode etik. Gitu. Jadi benar-benar kelihatan kita kan profesional, gitu ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya ketiga, apakah Anda harus mengganti produk yang cacat bahkan jika pelanggan tidak mengetahui adanya cacat itu? Ini udah terjual nih, udah sampai ke pelanggan. Nggak sengaja Anda cek, terdeteksi untuk ID produk tadi itu ada spek yang nggak terpenuhi. Itu gimana? Anda ganti enggak? Harus diganti. Kenapa? Satu, kode etik itu menjamin keselamatan. Lupa kalau kita cek itu nggak mengancam keselamatan. Itu gimana? Berarti Anda berbohong. Kan janjinya speknya jelas. Ada satu saja atribut dari produk itu tidak terpenuhi, maka sama saja kita menjual produk cacat. Jadi langkah awal definisikan dulu yang disebut dengan produk yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila ada satu saja item yang dilanggar, maka kita harus ganti. Kenapa? Karena kode etik mengatakan nomor 1 itu di Sabta Dharmanya tadi. Pastikan masyarakat publik itu selamat, pastikan masyarakat publik itu sehat kalau pakai produk kita, itu nomor 1 itu. Loh, kok ini berarti rugi Pak gitu. Ya jauh lebih rugi lagi perusahaan kalau belakangan masyarakat tahu perusahaan X tempat kita bekerja itu menghasilkan produk-produk yang cacat gitu. Lama-lama nggak mau beli, ya kan? Jadi apakah harus mengganti produk yang cacat? Yang paling logis adalah mengganti. Dasar argumentasinya apa? Karena Sabta Dharmanya itu adalah mengutamakan keselamatan publik. Kalau pakai catu karsanya, pakai prinsip-prinsip dasarnya, itu kan sikap orang yang punya keluhuran budi, ya jujur gitu ya. Memikirkan nasib orang lain, itu kan budi pekerti yang luhur. Pertanyaan nomor 4. Seberapa dalam suatu pengujian hasil rancangan harus dilakukan? Jadi kalau kita merancang sesuatu itu seberapa dalam? Mungkinkah kita mengatakan bahwa tidak ada cacat dalam sebuah produk? Nah, ini kan bahasanya ini bisa bertentangan antara bahasa statistik dengan bahasa marketing. Kalau bahasa marketing Anda katakan, ya produk ini bagus, cuma ya nama juga produk kan nggak mungkin juga semuanya bagus. Nah kan orang jadi takut belinya kan. Jangan-jangan yang dibeli saya beli ini nanti saya dapat yang nggak mungkin itu. Ini gimana nih cara kita bekerja sesuai dengan kode etik Insinyur Indonesia? Kalau yang disebut suatu seberapa dalam, kita harus tahu metodologi mendesain. Mendesain itu diawali oleh customer voice, suara customer. Jadi customer itu disurvei dengan menggunakan metodologi tertentu, tahulah kita apa maunya konsumen. Dia maunya ini, maunya itu, dimensinya, materialnya, dan seterusnya. Itu harus Anda uji. Kalau ada 12 maunya konsumen, 12-12-nya pastikan teruji dia. Jadi seberapa dalam? Ya sedalam maunya konsumen. Yang namanya voice of customer. Misalnya kita menggunakan metodologi QFD, Quality Function Deployment. Jadi macam-macam ada metodologi ketika kita mendesain. Maka seberapa dalam? Ya sebanyak maunya kebutuhan konsumen. Apa kebutuhan konsumen itu diuji semua. Nah, mungkinkah kita mengatakan bahwa tidak ada cacat dalam sebuah produk? Kalau di dalam perusahaan itu harus berani kita nyatakan tidak semua produk itu sempurna gitu. Tapi kalau kepada pelanggan bagaimana? Nah, ini nggak mudah ini ya, karena ini bisa membahayakan. Kita harus lihat dulu gitu. Jadi cara kita berkomunikasi, siapa lawan bicara kita, itu kita harus pastikan dulu. Yang pasti dalam kode etik kita tidak boleh menyatakan pendapat kalau tidak kompetensi kita.
Nah, umumnya apa yang dilakukan oleh marketing? Umumnya dia akan mengatakan bahasa-bahasa normatif. Bahasanya adalah bahwa seluruh produk kami sudah melalui sebuah sistem penjaminan mutu yang baik. Oh, kami pakai SNI gitu. Itu bahasa marketingnya. Artinya apa? Artinya kita nggak mau katakan tidak ada yang reject gitu. Tapi kalau mengikuti sistem penjaminan mutu yang ada, harusnya yang terjual ini adalah produk-produk yang sesuai dengan baku mutu yang ada. Gitu. Pertanyaan kelima, tanggung jawab apa yang dimiliki insinyur yang menyadari kerusakan sebuah produk sebelum produk dijual? Maka produk itu harus dihentikan ke fase penjualan. Ya kan? Produk itu harus kita harus segera memberi feedback kepada bagian yang bertanggung jawab terhadap bagian yang rusak tadi. Itu kalau produknya belum dijual. Lalu kalau setelah produknya dijual, apa tanggung jawab insinyur itu? Dia harus segera menggantinya karena itu membahayakan keselamatan publik karena sudah terjual kan. Yang ketiga, setelah cacat produk diketahui masyarakat umum, ini Anda udah jual, kan jualnya kepada satu orang. Apa yang harus dilakukan? Cepat-cepat diganti. Tapi kalau sudah tersebar di media massa, itu apa yang harus dilakukan? Maka Anda harus memberikan penjelasan terhadap batch dari produk itu. Ya, produk itu kan ada batch-nya ya. Jadi kalau Anda misal contoh nih, beli teh botol, minuman teh botol itu, tuh dilihat itu. Dia diproduksinya kapan, supervisornya siapa, di bagian lehernya itu. Itu ada kode-kodenya. Jadi setiap produk itu selalu ada ID dia diproduksi. Maka kita harus memberikan data ilmiah kepada masyarakat apa yang terjadi dengan batch itu atau produk-produk kita itu. Jadi yang dilakukan setelah cacat itu diketahui masyarakat publik adalah memberikan penjelasan ilmiah. Ya, bagaimana proses yang kita lakukan dan kenapa produk cacat itu bisa terjual. Jadi kita harus buka. Jadi kita bertanggung jawab, menjelaskan, memberikan pendapat sesuai dengan kompetensi kita, dan memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Baik, saya kira itu untuk topik profesionalisme dan kode etik.